Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Horas. Minggu kita hari ini adalah Minggu Estomihi, yaitu kita sudah mempersiapkan diri untuk menyongsong satu peristiwa besar, yaitu peringatan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Jadi saudara-saudara, untuk menghantar itu, minggu kita hari ini yaitu Minggu Estomihi, yang artinya adalah engkaulah gunung batuku. Yaitu dalam bungkus minggu kita hari ini dibungkus satu tema besar, yaitu menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Saudara, tentramkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-34, ayat yang ke-29 sampai yang ke-35. Saya baca buat kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulitnya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungilah mukanya. Tapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan Tuhan padanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit Musa bercahaya. Maka bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya dan kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, dulu ketika kita masih kecil atau masih muda atau remaja, masih belajar malu-malu melihat teman lawan jenisnya, selalu kita mempunyai satu slogan yang mengatakan, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kalau sekarang dari WA turun ke dari Facebook turun ke WhatsApp, begitu. Tapi saudara-saudara, itu dulu memang satu pertemuan, gak mungkin kita bisa melihat, mengagumi satu sosok atau satu keadaan pemandangan yang indah tanpa kita melihat, tanpa kita berjumpa. Maka pertemuan yang sangat intens terhadap seseorang, terhadap orang lain, akan melahirkan satu keadaan yang sangat akrab, dan tentu di sana kita terkadang melupakan perbedaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua punya satu rasa yang disebut dengan rasa rindu.
Ada kerinduan-kerinduan di dalam hati kita masing-masing. Kenapa kita rindu terhadap seseorang? Kenapa kita rindu terhadap anak atau istri atau siapa saja kerabat kita yang sudah lama kita tidak bertemu? Karena memang kita di dalam rasa rindu itu yang berbicara adalah kasih sayang. Nah, ketika kita bertemu, orang yang saling mengasihi, ketika dia memangkas jarak satu dengan yang lain, mereka berbincang, mereka berbicara, maka melahirkan suatu keadaan yang sangat baik. Saya yakin saudara-saudara, apalagi para orang-orang tua yang di atas katakanlah 60 ke atas, yang memiliki anak mungkin yang sedang merantau dan sebagainya, anakmu dan engkau mungkin saat ini sedang memendam rasa rindu. Meski kita sering boleh dalam teknologi kita sekarang video call ya, tapi mungkin kita nggak ketemu chemistry-nya dengan baik. Maka yang paling perlu adalah bertemu, berbicara, berbincang. Dan kita boleh tertawa bersama, kita boleh bernyanyi bersama, atau mungkin kalau ada rasa sedih, kita boleh menangis bersama. Itulah indahnya satu persekutuan yang sangat-sangat dipengaruhi oleh kasih sayang. Nah, lalu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara datang semua di sini di gereja ini. Apakah saudara bergembira? Apakah saudara merasa bersuka cita bertemu satu dengan yang lain? Atau mungkin pesonanya udah nggak ada lagi, wajar dan biasa-biasa saja. Saudara tahu bahwa persekutuan orang percaya secara komunal itu karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Maka kekerabatan kita di sini semua adalah orang yang bersaudara. Saudara bersaudara satu sama lain, satu keluarga. Karena apa? Karena kita punya satu Bapa yang sama. Betul? Siapa di sini yang tidak anak Tuhan? Semua anak Tuhan kan? Ada di sini tulangnya Tuhan? Tulangnya Tuhan Yesus ada di sini? Tidak ada kan? Ada amang burunya? Tidak ada. Ada opungnya? Tidak ada. Tapi semua kita adalah anak Tuhan. Dan itu mulai dari sekolah minggu itu kita sudah ajarkan. Aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan. Betul kan? Tahu itu sedikit aja, 1, 2 ya. Ya kan? Enak kan? Kalau kita semua anak Tuhan, maka yang di sini, yang bertemu di sini adalah satu keluarga, family. Maka kalau anak Tuhan, dia adalah pewaris kerajaan Tuhan. Ya kan? Saudara tahu bahwa yang kita miliki itu bisa dimiliki anak kita. Karena kita mewaris. Yang dimiliki anak kita nggak bisa kita miliki. Maka dia kalau kita mau mengambil kepada sesuatu milik anak kita, reaksi pertama, taripa balga si malolong nah kan, mama sih kenapa sih ngambil-ngambil? Nah, gitu. Saudara nggak bisa mewarisi punya anakmu, tetapi yang kamu miliki akan diwarisi oleh anakmu. Itulah
maka semua kita harus bertemu, harus berjumpa dengan satu keadaan yang penuh sukacita tanpa selubung. Ya, saudara pernah kenal seorang penari besar Indonesia bernama Nini Towo, gitu. Dia terkenal dengan penari topeng, ya kan? Dalam keadaan sedih, wajahnya dengan topeng yang ini. Di belakang juga ada topeng wajah, jadi kita nggak tahu yang mana muka, yang mana belakang. Artinya dia bisa menyembunyikan apa sesuatu yang tergambar dalam raut wajahnya, bahkan matanya. Saudara, pancaran mata kita ini nggak pernah bisa berbohong. Engkau sedih kelihatan dari sinar matamu. Engkau sedang gembira kelihatan dari sinar matamu. Walau terkadang mulut mengatakan, enggak, aku enggak apa-apa, kan gitu. Tapi mata kita akan selalu mengatakan, ini suasana hatinya, ya. Nah, Nini Towok memainkan peran itu cukup baik. Ketika dia menjadi raksasa, wajahnya wajah raksasa. Ketika dia menjadi begu, topengnya juga menjadi topeng begu, ya kan? Ya. Dan saudara, tahukah engkau bahwa seringkali saudara dan saya suka memakai selubung? Tahukah engkau bahwa saudara dan saya sering memakai topeng? Yang mungkin kita tidak sadari, mungkin kita mau merasa bahwa topeng itu adalah satu benda secara khusus saja yang bisa dipakai seperti ini. Tetapi engkau sesungguhnya sering melakukan topeng. Pura-pura baik, pura-pura tersenyum, pura-pura menyapa, pura-pura bahagia, bahkan mungkin juga ada yang pura-pura menangis. Itu hari ini kita akan melihat bagaimana sesungguhnya ibadah itu. Ibadah itu adalah bertemu dan berbincang dengan Tuhan. Apakah itu sendiri atau secara komunal bersama-sama seperti kita saat ini? Nah, kalau secara komunal bersama-sama kita pada saat ini, bagaimana kita menghadap Tuhan? Berhimpun semua menghadap Tuhan. Tentu jangan pakai topengmu. Tentu engkau harus tinggalkan selubung-selubung yang ada di wajahmu, yang mungkin sering engkau mainkan, yang mungkin sering engkau pakai. Tinggalkan. Datanglah ke hadapan Dia dengan tulus. Karena ketika liturgis mengatakan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ibadah ini berlangsung, Dia hadir di sini dengan kuasa Roh Kudus dan mungkin sedang melihat siapa di sini yang sedang memakai topengnya. Siapa di sini yang beribadah hanya dengan biasa-biasa saja. Tidak ada pesonanya. Padahal kita sering menyanyikan makin dekat Tuhan. Coba, hanya itu aja, 1, 2 ya.
bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang memelihara ibadah. Orang yang menghidupi doa. Orang yang menghidupi kesaksiannya. Saat bangsa itu dalam perjalanan pembebasan dari Mesir, ada banyak perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang mereka rasakan. Tapi saudara-saudara itu kehilangan pesona. Ketika mereka lapar, ketika mereka haus, mereka mengatakan, Musa mana air, Musa mana makanan. Kenapa engkau membiarkan kami mati di sini dengan kelaparan? Apa enggak lebih baik kami di Mesir? Walau sebagai budak. Lalu Musa pertama sekali dipanggil bertemu dengan Tuhan di Sinai. Tuhan sedang mempersiapkan umat itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpul semua apa yang ada pada mereka. Emasnya dikumpul, dibuat menjadi apa? Apa? Menjadi patung, berhala. Bentuk berhala itu apa? Apa? Ibu-ibu. Oh, lembu-lembu. Kukirain ibu-ibu. Berbentuk lembu. Kenapa berbentuk lembu? Karena memang pada saat itu lembu adalah binatang yang bodoh juga. Yang boleh dinaikin, membawa beban, dan bisa diperintah. Kita suka punya Tuhan yang bisa kita perintah. Ya tak? Kita suka punya Tuhan yang bisa kita atur. Jadi ternyata kebiasaan manusia untuk mengatur bahkan Tuhannya itu sudah sejak zaman perjanjian lama. Jangankan sesamanya, Tuhannya juga mau diatur. Kita sering tidak sadar seperti itu. Tuhan, aku mau bertemu dengan ini. Tolong Tuhan, jangan sampai nggak jadi. Begitu kan? Kalau saudara dipanggil oleh atasan, kalau saudara dipanggil oleh orang yang hebat-hebat, persiapanmu lebih jelas. Itu pakai, kalau yang pria pakai jasnya yang bagus, lengket, tetes, ya kan? Gosokannya juga pasti runcing, bahkan bisa bola butik, ya kan gitu. Yang wanita parfumnya pakai ini, semua kan. Lalu dengan datang, ya Pak, senyumnya enak kalau engkau menghadap Tuhan di sini. Apakah engkau mempersiapkan satu pertemuan yang kusuk dengan Tuhan? Ya? Kalau kita bertemu dengan atasan atau dipanggil orang yang hebat-hebat, kita mungkin punya pengharapan, nanti suamiku dinaikkan pangkatnya, atau aku dinaikkan pangkatnya, atau aku begini bla 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 bla. Tapi kalau saya ke gereja, apalagi kalau udah kulihat Sintua itu maragenda, parah kali aku lihatnya, gitu. Tapi saudara-saudara, berhenti seperti itu. Maka ketika Musa dipanggil, Musa datang ke hadapan Tuhan. Dan dia tidak bisa pakai selubung. Karena tidak ada satu selubung pun di bumi ini yang bisa kita hadapkan ke Tuhan. Sebetulnya di sanalah pertama sekali Allah mendekatkan dirinya kepada umat tanpa sekat, berbicara dalam kerinduan, dalam kasih sayang. Orang yang bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, itulah doa. Doa kita secara dogmatis dikatakan
Bagaimanakah kita berbicara kepada Tuhan? Yaitu dengan doa. Yesus mengatakan, kalau engkau mau berdoa, tutuplah kamarmu, tanggalkan semua yang menjadikan engkau terpisah dariku. Saudara, saat ini kita boleh datang ke hadapan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, karena kini dan di sini Roh Tuhan ada. Sebut dalam hatimu, Tuhan, ini aku. Tuhan, ini persoalanku. Dan sebelum aku menyampaikan, engkau sudah tahu. Maka orang yang beribadah, orang yang berdoa, pastilah dia punya pesona yang tersendiri. Ya kan? Musa, orang yang beribadah, orang yang intens bersekutu dengan Tuhan, orang yang selalu menjaga persekutuannya dengan Tuhan, maka dia kelihatan penuh pesona. Mereka yang tidak peduli dengan Tuhannya, tidak peduli dengan ibadahnya, tidak peduli dengan sesamanya, tidak peduli dengan keadaan lingkungannya, akan merasa terganggu kalau bertemu dengan mereka yang beribadah, dengan pesona-pesona mereka yang dikuduskan oleh Tuhan. Kamu adalah terang Kristus. Kamu adalah terang dunia ini. Kalau engkau tetap intens menjaga hubunganmu dengan Tuhan, dan engkau pasti tidak punya selubung, orang di sekitarmu takut dan segan. Karena apa? Dia tidak akan berani mengajakmu berbuat jahat. Dia tidak akan berani mengajakmu untuk berbohong, berdusta, berkhianat, apalagi berzina. Dia akan meninggalkanmu. Tetapi apakah engkau membiarkannya? Maka firman Tuhan yang diberikan oleh Allah dalam loh batu yang disampaikan oleh Allah kepada Musa, di sanalah peran orang percaya. Berbagilah dalam kabar baik. Betul? Berbagilah dalam kebenaran firman Tuhan. Dia memanggil Harun ke sini. Ke sini. Ini. Saya punya kompas. Apa itu? Firman Tuhan. Engkau letih, engkau lesu, engkau susah, engkau bergumul, engkau sedang tidak merasa nyaman. Ayo hadapi, jangan tinggalkan. Lalu apa panduannya? Ini firman Tuhan. Gitu. Kalau ada keinginan hatimu untuk menyakiti sesamamu, ingat, ini firman Tuhan. Kalau ada keinginanmu untuk mencuri, ingat, ini adalah firman Tuhan. Kalau ada keinginanmu untuk menduakan Tuhanmu, ingat, ini firman Tuhan. Kalau ada keinginanmu untuk menyengsarakan orang tuamu, ingat, ini firman Tuhan. Betul? Apa itu titah kelima? Ada yang tahu masih? Opung-opung? Coba kita sama-sama. Titah kelima. Udah mulai jeglek. Kalau bahasa Batak bisa? Pati palimaon, 1 2 ya. Sadahmu. Pati palimaon, 1 2 ya. Pati palimaon. Ikon pasangapomu natorasmu jalaliling mangulu.
untuk menjaga dirimu supaya tidak selingkuh. Patik papi gaun mai. Patik papi itu aha mai. Unang ko manak ko. Unang manakup. 1, 2 ya. Patik papi tuhon. Unako mangalakup, jangan berzina. Betul kan? Itu semua panduannya. Maka 10 firman Tuhan kompas dalam perjalanan hidupmu. Itu yang mau disampaikan. Dan di sanalah letak minggu kita ini. Estomihi, engkau adalah perlindungan, engkau adalah gunung batuku. Saudara-saudara, semua punya beban, semua punya persoalan. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah khawatir, karena engkau bersama dengan Tuhan akan menghadapinya dan menjalannya dan beroleh kemenangan, karena punya punya panduan apa panduannya? Firman Tuhan. Ya kan? Betul? Bisa semangat lagi? Yang loyo-loyo dalam minggu ini semangat lagi, bangkit. Karena kita akan mengatakan, saya akan menjalani hidup ini minggu yang baru bersama dengan Tuhan. Ya kan? Firman-Mu Tuhan, apa? Si pita bagi hidupku. Kenapa si pita? Apalagi bapak-bapak, jangan banyak kali si pita samamu. Firman Tuhan adalah pelita. Iya. Apalagi? Coba sama-sama. 1, 2 ya. Awalnya kuat, firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita dan saudara-saudara, itulah estomi. Estomi tidak menafikan engkau punya pergumulan. Estomi tidak menafikan bahwa engkau banyak pergumulan. Tapi mari kita hadapi dalam cahaya kebenaran Kristus. Sebab orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, menghayati dan menghidupinya. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara kami yang tidak bisa bertemu dengan kami oleh karena engkau sedang mengalami sesuatu yang kurang sehat. Ya, mungkin di tubuhmu ada sedikit penyakit sehingga engkau harus terbaring. Kami mau sapa Inang Resti Siregar yang dirawat di Rumah Sakit Hermina. Kami mau sapa Derima Noriswati Huta Barat yang juga sedang dirawat di Rumah Sakit Citra, ya, dan Inang Mas Ria Sianturi yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina. Jangan pernah khawatir, Tuhan akan menjamamu dan Dia akan mentahirkanmu. Berserahlah terus kepadanya. Katakan, Tuhan, saya tidak takut dan saya pasti akan pulih. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang kami tidak bisa sebut satu persatu, yang mungkin kau terbaring lemah, Tuhan menjamamu dan mengampuni dosamu dan memberikan kesehatan bagimu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau selalu mengasihi kami. Firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami, mengajarkan kepada kami bahwa kami harus senantiasa dalam perjalanan kehidupan kami adalah rangkaian-rangkaian dari doa-doa dan ibadah kami. Maka setiap kami ada di tengah-tengah persekutuan, apakah di tengah-tengah persekutuan dalam ibadah ataukah dalam kehidupan sehari-hari, orang boleh melihat benar itu adalah umat kudus milik Tuhan.
Dan kami tidak ingin diperlakukan secara khusus untuk dimuliakan, tapi kami juga ingin supaya boleh menjadi saluran berkat. Biarlah lewat kehadiran kami di mana saja dalam peristiwa kehidupan boleh memancarkan kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan, kasihani, sehingga apa yang mereka boleh kerjakan sesuai dengan yang Engkau berikan, boleh berbuah, dan izinkan mereka boleh memetik untuk kehidupan dan juga boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampun Bapa dosa dan kesalahan kami, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.